kesannya kurang. Karena kan kalau matematika lebih ke membangun keterampilan dan membangun kognisi kita, kayak gitu. Mungkin kalau di mapel seni budaya, di mapel-mapel yang memang itu ada hubungannya dengan minat dalam proses atau cara mereka belajar, mungkin itu pas gitu ya. Tapi kalau mapel-mapel lain harus pandai-pandai untuk bisa memilih, ya makasih Mbak ya, untuk memilih apa tuh namanya, asesmen awal yang pas atau yang sesuai. Jadi seperti ini ya, ini pertanyaannya hanya 5, akan tetapi bisa dikerjakan dalam waktu yang singkat, gurunya bisa langsung dapat hasilnya, gurunya bisa langsung mengelompokkan, sehingga proses berikutnya pengelompokan siswa berdasarkan diferensiasinya itu bisa langsung ketahuan. Nah, kembali lagi ke paparan saya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Oke, kalau tadi instrumen sudah ya, kita lanjut ke masuk ke langkah-langkah pembelajarannya atau proses pembelajarannya. Tadi pertama kita sudah membahas tentang modul ajarnya, bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk meng-create lesson plan yang keren, yang siap, yang oke untuk melaksanakan proses pembelajaran, di mana di dalamnya itu memuat instrumen, kemudian memuat lampiran-lampiran. Kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang sederhana, yang mudah digunakan, mudah pembuatan. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya, yaitu apersepsi. Di proses pembelajaran, pertama itu guru harus mampu membuat sebuah apersepsi yang bisa membuat anak itu jadi termotivasi. Nah, apersepsi itu ibaratnya orang bertemu itu adalah pandangan pertama gitu ya. Kalau pandangan pertama sudah menggoda, maka selanjutnya anak akan merasa ingin tahu. Maka apersepsi sendiri, di mana definisinya adalah langkah awal pembelajaran untuk mengaktifkan pengetahuan siswa dengan menerapkan teknologi yang bisa kita gunakan, diantaranya adalah dengan menggunakan platform daring atau aplikasi kuis interaktif untuk mengukur pengetahuan awal ya. Di sini akan saya bukan yang sudah dibuat pemrogramannya. Ini pemrogramannya. Ya, kalau ini contoh awal anak-anak supaya tertarik dulu, kita masuk ya. Yang pertama adalah video pendahuluan. Jadi untuk membuat anak-anak tertarik di apersepsi itu bisa yang pertama dengan memanfaatkan video-video yang baik yang sudah ada. Kita tinggal pakai dengan catatan harus menyertakan ngambilnya di mana atau alamat linknya mana, sehingga tidak ada bahwa kita mengambil tanpa izin gitu ya. Paling tidak dengan kita menyampaikan linknya begitu, siswa tahu bahwa kita itu menggunakan atau memanfaatkan video yang sudah ada. Kalau memang mau bikin sendiri lebih keren lagi. Kemudian yang kedua dengan aplikasi mobile interaktif. Contohnya adalah dengan aplikasi matematika interaktif, kemudian bisa juga menyampaikan permasalahan secara visual dengan baik gitu ya. Karena kan kalau misalnya kita menggunakan problem based learning sebagai model pembelajaran kita, maka ya di awal kita bisa persepsinya itu menggunakan aplikasi mobile interaktif dengan menyampaikan masalah-masalah secara visual. Kemudian bisa juga menggunakan papan tulis digital, contohnya papan tulis interaktif yang menunjukkan gambar atau konsep yang akan diajarkan.
Kita lanjut dulu. Ini adalah game edukasi. Contohnya adalah game kuis interaktif untuk mengukur pengetahuan siswa sebelum memulai pembelajaran. Pasti sudah diperkenalkan ada kuisis, kemudian apa lagi ya? Ya, beberapa contoh ya, contoh-contoh kuis-kuis yang bisa digunakan atau dimanfaatkan. Kemudian yang berikutnya kita bisa menggunakan simulasi virtual. Simulasi virtual lingkungan yang kita bisa menggunakan VR atau paling tidak kita bisa menggunakan AR ya. Kita bisa pakai assembler untuk bantuan menyatakan benda yang tidak nyata. Ini sangat menarik untuk siswa. Nanti akan saya coba bukakan contohnya. Kemudian bisa dengan cerita digital, jadi cerita interaktif berbasis digital yang memperkenalkan topik pembelajaran dengan cara yang menarik. Jadi kenapa kita harus membawa anak-anak kita ini banyak menggunakan teknologi? Karena mereka itu adalah generasi Z ya, atau bahkan sekarang generasi alpha ya, kalau mungkin SD, SMP kayak gitu. Di mana mereka itu sangat dekat dengan teknologi. Mereka ketika disuruh memilih menggunakan gadgetnya atau dikasih buku cetak, mereka akan memilih menggunakan gadget. Maka bagaimana pintar-pintarnya guru untuk menggunakan sebanyak-banyaknya teknologi yang sesuai untuk biar mereka lebih tertarik dan mereka lebih berminat gitu untuk akhirnya mau belajar dengan bahagia tadi ya. Kemudian podcast, kita juga bisa memanfaatkan podcast pendidikan ya. Contohnya memperkenalkan topik pembelajaran dengan mendengarkan narasi atau wawancara yang relevan nanti bersama-sama kayak gitu. Mendengarkan di kelas itu juga menarik. Mungkin kalau pembelajaran PPKN cocok, pembelajaran bahasa Indonesia juga cocok. Tapi kalau matematika kayaknya kurang cocok kalau menggunakan podcast ya, karena matematika itu kan lebih ke bagaimana kita menunjukkan sesuatu yang abstrak menjadi nyata dulu untuk anak-anak. Kemudian kita juga bisa menggunakan gamifikasi dengan penggunaan elemen permainan, misalnya pakai badge, poin, atau tantangan gitu untuk memotivasi siswa sebelum pembelajaran dimulai. Kita bisa menggunakan banyak aplikasi yang sudah tersedia ya. Tinggal mikirin loh. Ya, jadi diawali. Jadi Oke, jadi dengan gamifikasi ini juga merupakan salah satu upaya di kegiatan apersepsi. Untuk berikutnya kita juga bisa menggunakan kuis interaktif ya teman-teman, kuis interaktif, contohnya kuis-kuis online gitu. Mereka akan sangat tertarik. Jadi mereka itu benar-benar ketika di awal sudah senang, itu ke sana untuk berikutnya itu mereka sudah merasa waktu itu berjalan sangat-sangat cepat. Kemudian kita juga bisa menggunakan pilihan forum diskusi daring, contoh membuat forum diskusi sebelum pembelajaran gitu secara daring. Ini mungkin untuk mapel bahasa Indonesia, untuk mapel PPKN cocok, untuk mapel matematika pun cocok gitu ya. Jadi di awal itu sudah ada forum diskusi dengan siswa terkait pemahaman awal yang mereka punya. Kemudian kita bisa menggunakan AR ya, augmented reality, untuk menampilkan objek 3D yang terkait dengan topik pembelajaran, dan juga kita bisa menggunakan peta konsep interaktif, yaitu membuat peta konsep digital yang dapat dijelajahi siswa sebelum memulai pembelajaran. Nah, ini nanti saya akan mencoba ngasih contoh gitu yang kita pakai assembler itu sederhana, kita bisa ngambil AR-nya gitu untuk apersepsi maupun untuk motivasi di awal. Kemudian kita juga bisa menggunakan sumber daya pembelajaran daring dengan menyediakan tautan ke sumber daya pembelajaran daring yang relevan sebagai bahan-bahan apersepsi. Kemudian presentasi multimedia, contohnya menggunakan elemen audiovisual yang menarik. Kemudian menggunakan kuisis interaktif ya, platform-platform kuis dengan pertanyaan singkat untuk mengevaluasi pemahaman di awal. Untuk motivasi itu hampir sama dengan apersepsi ya. Jadi motivasi itu ada dua, ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik. Yang
intrinsik maupun ekstrinsik ini bisa diberikan stimulus supaya muncul motivasi belajar mereka. Sedangkan pemanfaatan teknologinya bisa dengan video pembelajaran yang menarik, diskusi daring, penggunaan reward system gitu melalui platform-platform yang sudah ada. Nah, ini ya beberapa contoh teknologi untuk motivasi siswa, sama kayak tadi hampir mirip, pakai gamifikasi, pakai Kahoot, Classcraft gitu ya. Kemudian edukasi interaktif dengan Duolingo, dengan Quizizz, kemudian AR bisa digunakan juga. Kalau AR itu kan hanya pakai HP saja sudah cukup tanpa harus tambahan alat gitu ya. Kecuali kalau VR itu memang kita harus punya tambahan tool seperti ini. Kemudian untuk peer review kita bisa menggunakan peer grade atau Turnitin ya, untuk memberikan dan menerima umpan balik dari sesama siswa supaya motivasinya muncul di awal sebelum proses pembelajaran. Lalu realitas virtual itu sebelum proses pembelajaran, siswa bisa diajak ke tempat-tempat sejarah atau lingkungan yang sulit diakses secara fisik dengan menggunakan VR. Tapi guru harus menyiapkan ya alatnya kayak gitu. Jadi, kalau memungkinkan, kalau tidak kita bisa memilih pilihan-pilihan lain. Kemudian kita juga bisa menggunakan platform kolaboratif daring, bisa dengan Google Workspace, dengan Teams, yang memungkinkan siswa itu bisa berkolaborasi dengan proyek-proyek yang sudah kita siapkan. Kemudian kita juga bisa pakai platform sosial pendidikan, pakai Edmodo, pakai Psikologi, pakai Google Classroom gitu ya, untuk kita bisa tetap berinteraksi dengan siswa meskipun mungkin posisinya kita sudah bisa pembelajaran secara luring, akan tetapi Edmodo, Psikologi, kemudian Google Classroom itu tetap bisa dimanfaatkan. Jadi touch kita dengan siswa itu bisa terus-menerus gitu, tidak hanya ketika pas di kelas. Kemudian kita bisa menggunakan peta konsep interaktif kayak tadi ya, bisa pakai MindMister atau Xmind gitu untuk membuat peta konsep yang akan membantu siswa mengorganisir informasi dengan cara visual dan juga yang kreatif. Kemudian e-book interaktif ya, ini juga keren. E-book interaktif ini bisa membuat siswa itu jauh lebih senang untuk berliterasi dan bernumerasi membaca dibandingkan ketika siswa itu diberikan textbook. Karena memang zamannya anak-anak kita adalah generasi Z yang begitu lahir mungkin gitu ya, mereka sudah langsung update, halo dunia, saya lahir gitu ya. Kalau zaman saya lahir gitu kan mungkin ya udah lahir aja. Kalau sekarang generasi Z, generasi Alpha itu bahkan dari dalam kandungan aja itu sudah divideokan ya, dari sejak pertama, kemudian ada putus shot kehamilan gitu ya. Jadi dari mereka lahir sampai dari lahir itu mereka sudah halo, saya lahir gitu ya, sudah ada rekam jejaknya. Maka ya guru harus beradaptasi dengan itu gitu. Kita yang harus tahu mereka dan membawa mereka ke kita. Kayak di bukunya Quantum Teaching and Learning, Bobby DePotter kan mengatakan begitu. Bahwa masuklah kita ke dunia anak-anak. Jadi kita yang harus masuk ke dunia mereka. Dunia mereka itu sekarang dunia teknologi. Lalu bawalah mereka ke dunia kita. Setelah kita tahu dunia mereka, kita bisa membawa mereka ke dunia kita. Jadi apa yang menjadi tujuan kita selaku guru itu nanti bisa tercapai dengan baik. Kemudian bisa juga pakai teknologi inovatif seperti robotik, pemrograman gitu ya, itu salah satu alternatif. Kalau di sekolah kami, robotik itu sudah menjadi ekskul dan juga masuk ke pembelajaran STEM, sehingga mereka sedikit tahu tentang bagaimana memprogram, bagaimana mengenal tool-tool terkait robotik. Kemudian menggunakan QR code itu juga sesuatu yang menarik gitu ya bagi siswa, sederhana, tapi ketika anak harus maju kemudian menyekan gitu, itu sesuatu yang bisa membuat motivasi mereka itu bisa naik, kayak itu bisa up. Kemudian sumber belajar yang ditautkan juga bisa dibikin dengan menggunakan QR. Nah, itu tadi
sampai ke motivasi ya, apersepsi dan motivasi.